Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, memberikan kita satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan, memberikan kita kesempatan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kepada bangsa kita dengan musibah wabah ini yang merenggut banyak dari saudara-saudara kita, yang menjadikan banyak dari saudara-saudara kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang mukmin untuk berikhtiar dan bertawakal, tetapi jangan sampai kemudian kita lupa bahwasanya tawakal dan ikhtiar tersebut merupakan satu usaha kita untuk menjaga kesehatan kita, tapi juga kita perlu mengkhawatirkan pula bagaimana akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya teringat sebagaimana tadi malam saya sampaikan di Lasar, teringat dengan seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, beliau ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya setiap segala sesuatu yang menimpa seorang muslim pasti akan menjadikan gugurnya dosa-dosa dan bertambahnya amal soleh, bertambahnya pahala. Maka Ubay bertanya, apakah walaupun hanya seperti ketika seseorang tertusuk duri, wahai Rasul? Iya, walaupun hanya seseorang tertusuk duri, tapi tetap akan menjadikan seorang muslim itu ketika dia mau bersabar, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia merasakan rasa sakit itu dan bersabar, dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ubay bin Ka'ab suatu kali sakit panas, Pak. Maka beliau teringat dengan hadis Rasulullah SAW, maka beliau berdoa, ya Rasul, tolong. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong jangan kau sembuhkan panasku ini. Ya, jangan kau sembuhkan panasku ini, akan tetapi dengan catatan apa? Ya Allah, jangan kau sembuhkan panasku ini, tapi dengan catatan jangan sampai panasku menghalangiku dari sholat, menghalangiku dari puasa, menghalangiku dari haji, dan menghalangiku dari jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita panas semangat sidik kan teng masjid atau teng masjid. Nah, ini Ubay bin Ka'ab, ya Allah, berikan saya rasa panas ini, jangan kau sembuhkan ya Allah, tapi jangan sampai rasa panas saya ini menyebabkan saya terhalang dari segala bentuk ibadah kepadamu sampai meninggal, bukan hanya 1-2 tahun. Beliau sisa umur beliau semenjak doa itu adalah 30 tahun. 30 tahun panas terus. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, sampai kalau kami berada di sampingnya Ubay itu pasti akan merasakan panasnya. Jadi kan kadang panas ngoten kan di samping ngoten kok aku melok sumuk gitu, Pak. Gila, sudah panas kan kadang orang kalau panas itu sampai wajahnya abang ngoten niku. Nah, Ubay bin Ka'ab juga seperti itu. Satu-satunya sahabat yang bisa akur kalih Umar bin Khattab, bisa napa niku iso canda tawa, bahkan sampai kadang Ubay niku marahi Umar, nyeneni Umar, Pak. Itu ya hanya si Ubay bin Ka'ab saja. Umar orangnya tegas, wong tegas, wong garang kan bawaane auranya aura panas gitu. Nah, ini Ubay memang dia juga badannya badan yang panas. Satu-satunya sahabat sing nyaman kalau cedak terus sama Umar niku adalah Ubay bin Ka'ab.
Nah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering kita singgung, jadi bukan hanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah kita, kesehatan kita, tetapi yang perlu kita khawatirkan lebih daripada itu pula, entah kita itu nanti ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ketetapan meninggal, entah karena penyakit ataupun karena yang lainnya, yang perlu kita khawatirkan apa yang akan kita bawa. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi dua-duanya itu ikhtiar kita. Yang satu ikhtiar untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, yang satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Harus seimbang satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari penyakit yang menimpa negara kita ini, bangsa kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih sholat. Sebelumnya kita membahas tentang wajibnya membaca di belakang imam kalau imam tidak membaca secara jahriyah. Maka sekarang kita bahas tentang at-ta'min wa jahrul imam. Amin dan jahrul imam. Imam membacanya secara jelas. Beberapa hadis disampaikan oleh penulis di sini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzan taha min qiraatil Fatihah, apabila beliau selesai dari membaca Al-Fatihah, qala, beliau mengatakan amin, yajhar, beliau mengeraskannya, wa yamuddu biha sautahu, dan memanjangkan dia, termasuk mengeraskan juga. Jadi dipanjangkan, dimatkan suara beliau. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya kita bahas dulu amin. Sing bener maca amin itu pripun? Hanya panjang. Kalau kita nanti kan lihat di komputer niku sudah jadi kan gitu. Jadi amin itu sudah jadi. Itu a-nya mesti ada matnya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amin yang a-nya ada matnya itu adalah bacaan yang syad. Syad itu menyelisihi bacaan yang sahih. Jadi secara hukum tajwid pun juga salah. Tetapi yang benar apa dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa riwayat, dan yang paling benar di antara riwayat itu adalah a-nya dua, Pak. Amin. Minnya itu panjang karena mat arid lisukun. Secara tajwid kan kalau misalkan mat tabi'i berada di ujung kata, berada di ujung keberhentian waqaf atau kemudian ayat, maka akan jadi mat arid lisukun. Jadi bukan amin, salah kan? Lah nanti beda-beda artinya Pak. Misalkan amin berikan keamanan, keselamatan, atau amin, amin gitu saja. Amina itu artinya selamat, aman, atau amin, mimnya ada tasdidnya. Nah, itu juga sama. Amin itu berikan keamanan, sama dengan amin gitu. Berarti yang terus amin, hanya pendek, amin. Nah, itu juga salah. Amin itu artinya amanah, ya. Amin. Rasulullah SAW itu amin. Ya. Amin itu hanya pendek, mimnya panjang. Amin itu terpercaya. Nah, jadi yang amin ya salah, amin ya salah. Terus kemudian amin juga salah. Yang benar itu amin. Aslinya dua-duanya itu mat tabi'i. A2, min itu dua. Sekali lagi karena minnya itu ada di ujung, makanya dia jadi mat arid sukun, panjangnya di situ. Jadi bukan panjangnya di amin, kadang semua kabeh dawa. Dan mayoritas kita orang Indonesia gitu. Amin. Mayoritas juga seperti itu. Dan ternyata dari komputer pun juga penulisannya yo amin. Kan ngoten nih, Pak? Iya.
Nah, padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang benar itu A-nya 2. Amin gitu. Jadi A-nya 2, terus min-nya itu 6. 6 karena mad arid lisukun. Baik. Apa artinya amin? Kabulkanlah doa kami. Rasulullah SAW beliau kalau baca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau beliau jadi imam, maka beliau akan banterne kata-kata amin ini. Setelah waladhdallin, maka beliau akan mengatakan amin gitu. A-nya 2, amin. Yajhar wa yamudda bihi sautahu. Beliau bukan hanya menampakkan tapi juga banter nih amin. Tapi ada nanti Pak satu madhab mungkin salah satunya termasuk madhabnya teman-teman yang ada di Maroko itu amin itu ndak dijaharkan Pak. Waladhdallin jenengan amin, misalkan amin dewe liyane ora sing amin. Jadi sekolahnya misalnya seperti sekolah S2-nya Ustadz Abdus Somad kan daerah Maroko juga, itu juga seperti itu. Atau juga ini juga madhabnya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu juga mereka amin itu ndak dijaharkan. Jadi waladhdallin ini artinya dewe-dewe. Amin to. Kalau kita dalam hadis sudah jelas Rasulullah SAW beliau mengeraskan bukan hanya nampak saja tapi juga dikeraskan buanterne bengok amin tapi enggak terus kemudian bengok pecah cilik niku amin liyane serampung min ngono iki cek min ngono ae ya saking semangat ya. Terus wa kana ya'murul muqtadin bitakmin bu'idat ta'min al-imam, dan beliau memerintahkan para makmum untuk mengatakan amin juga ya, tidak jauh atau hampir sama dengan aminnya para imam. Idza qala al-imam, apabila imam mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka kalian katakanlah amin. Fa innal malaikah, kata Rasulullah SAW, maka sungguhnya malaikat taqulu amin, malaikat pun juga ikut mengatakan amin. Wa innal imam, dan sesungguhnya imam yaqulu amin, mengatakan amin juga. Dalam lafaz yang lain, wa fi lafdin idza ammanal imam fa aminu, kalau imam itu mengatakan amin maka kalian katakanlah juga amin. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya itu menyamai barengi aminnya para malaikat, atau di riwayat lain nanti wa fi lafdin akhar idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis sama amin fawafaqa ahaduhumal akhar, kalau kalian mengatakan pas salat kalian mengatakan amin, kemudian juga malaikat yang ada di langit mengatakan amin, maka terus ternyata salah satu dari keduanya, dua-duanya bertemu bareng, aminnya malaikat sama aminnya makmum, ghafarallahu lahu ma taqaddama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa yang telah lalu. Guru ngomong amin ngono Pak, ternyata diampuni dosa-dosa kita, kurang murah nopo. Dalam hadis yang lain, wa fi hadisin akhar, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, faqulu amin yujibakumullah, kalian katakanlah amin maka Allah akan memberikan ijabah kepada kalian. Doa setelah itu ndonga napa wae dijabahi dalam sholat itu loh, hanya gara-gara kita mengatakan amin, dengan catatan amin kita sesuai bareng dengan aminnya para malaikat. Terus kapan aminnya para malaikat? Aminnya para malaikat itu ketika imam mengatakan amin. Lalu imamnya orang ngomong amin. Itu juga dibahas gitu. Lalu imamnya ndak mengatakan amin, apa aminnya gak banter gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seperti itu maka perkiraan saja, diperkirakan saja gitu. Misalkan kan
Waladhdallin kan apa? Ketika imam mengatakan waladhdallin, tidak mesti napa niku ya sering kali itu imam tidak langsung napa niku tanpa mengambil napas langsung amin kan enggak. Ngambil napas dulu terus amin kan gitu. Maka begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika imam mengatakan waladhdallin, panjenengan nggih melok kan nggih, mengambil napas terus amin. Atau ketika imam sudah mulai amin, panjenengan ikut amin, berusaha untuk menyamakan apa yang telah diucapkan oleh imam. Ya. Baik, nggih. Jadi itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Kita hanya mengatakan amin diampuni seluruh dosa kita. Kita hanya mengatakan amin kok ternyata sama dengan yang disampaikan yang dikatakan oleh malaikat, maka doa-doa kita diijabahi semuanya dalam sholat tersebut. Lah aku ternyata ya masih sudah berusaha ngono tapi doaku ora ndak dijabahi ngono. Di salat kok ora dijabahi ya. Pengijabahan dari Allah itu kadang tidak sesuai dengan perkiraan kita. Jaluke surga kadang dikei kala. Seperti Asiyah binti Muzahim, jaluknya rumah di surga ternyata dikirimkan suami seperti Fir'aun. Ini kan jaluke napa dikei napa? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ijabah? Ya tetap memberikan. Tapi itulah jalan surganya Asiyah dengan bersabar karena memiliki suami seperti Fir'aun. Jalan surganya kita apa? Ya bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana sering saya sampaikan, bisa jadi dengan orang tua yang ada di rumah kita. Nggih. Sing repot, panjenengan jadi repot, bisa jadi dengan anak sing omongane angel ram. Nggih. Bisa jadi dengan kemudian mungkin suami, mungkin istri, pasangan hidup yang menjengkelkan. Bisa jadi dengan penyakit yang Allah kirimkan. Banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ijabah-ijabah dari doa kita. Jaluke napa dikeine napa. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Aminnya makmum itu adalah aminnya para malaikat, harus disesuaikan dengan aminnya malaikat. Dan kapan aminnya malaikat? Itu ketika imam mengatakan amin. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam sholat itu hanya 3 perkara kita menyamai imam, barengi imam. Apa? Yang pertama itu ketika amin, kemudian yang kedua ketika Rabbana walakal hamdu, dan yang terakhir salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus pas begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi, begininya bareng. Ya. Jadi nanti ada satu riwayat dalam riwayat Imam Bukhari, karena ada juga sebagian ulama yang berpendapat Assalamualaikum warahmatullahi, selesaikan Assalamualaikum warahmatullahi dulu, baru kemudian begini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam yang pertama itu salam yang wajib. Maka kalau imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, itu boleh kita ikuti Assalamualaikum warahmatullahi, pas ininya bareng. Insya Allah nanti kita akan bahas pada salam. Jadi yang benar niku salame pripun? Apakah kemudian nunggu imam napa salam kedua baru kita salam, atau nanti kemudian imam salam yang pertama dulu kemudian kita ikut salam yang pertama, kemudian salam yang kedua kita bareng. Salamnya ada hadisnya, Pak. Baik. Itu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa kana yaqul, ya, beliau pun juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi bukan kitab Sahih Bukhari, tapi kitab Adabul Mufrad. Ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min khalfal imam. Tidaklah orang Yahudi itu hasad dengan kalian kecuali atas keputusan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah memutuskan untuk kalian satu salam, dan yang kedua adalah amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang Yahudi itu irinya minta ampun, Pak, kalau kita bisa mengucap Assalamualaikum warahmatullahi.
irinya minta ampun. Begitu pula ketika kita bisa mengucapkan amin kok menyamai malaikat nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mboten enten. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan satu fadilah ini. Amin. Itu ternyata gur ngomong ngono tok diampuni dosa-dosanya. Kalau cuman aminnya saja, orang Yahudi juga mengatakan amin ini. Ketika berdoa amin. Orang Nasrani pun juga amin. Kan ngoten nggih, Pak? Dua-duanya amin. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu aminnya itu tambahan sendiri dari mereka, karena mereka iri dengan kita, Pak. Dulu mereka tidak pakai seperti itu, akhirnya mereka pakai amin, amin gitu. Ya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilahnya seperti ini, mengucapkan amin saja ternyata bisa menghapuskan dosa kita. Lah mereka juga pengen, Pak, mereka juga iri ya. Baik Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi satu kali lagi ini merupakan fadilah yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau itu menjadi satu rahmat bagi seluruh alam. Yang jadi rahmat seluruh, yang rahmatan lil alamin itu bukan Islamnya. Kan kita Islam rahmatan lil alamin. Kenapa kok bukan Islam yang rahmatan lil alamin? Karena Islam yang dibawa Rasul itu sama dengan Islam sebelumnya. Kenapa? Tapi yang Allah sampaikan itu Rasulnya, Pak. Nabi Muhammad SAW itu yang jadi rahmat untuk seluruh alam. Kenapa seperti itu? Gara-gara Rasulullah SAW doa beliau, maka umatnya didahulukan. Nahnul awwalunal akhirun. Kita ini orang yang nahnul akhirunal awal. Kita ini wong sing uripe karo dhewe, tapi mlebu surgane sik dhewe. Nggih. Hisabe ya sik dhewe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu di zamannya Nabi Ibrahim, di zamannya Nabi Lut, itu pun yang dibawa para nabi sama Islam juga. Tetapi kalau dulu satu umat ternyata kufur kepada Allah, tidak mau iman, diambil sama Allah Subhanahu wa taala, diblok nih. Umatnya Nabi Lut kan ngoten, Pak. Umatnya Nabi Lut, Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang diberikan kepada mereka? Tanahnya itu, Pak, diambil sama malaikat, terus kemudian diwalik. Diambil, kemudian dibalik, kemudian dihujani batu. Masing-masing batu itu dalam Al-Qur'an sudah ada namanya. Oh, si fulan kae masih ndowolek ning kono ya panggah kena itu. Jadi seperti itu, Pak. Kalau sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umatnya Rasulullah SAW diberikan tangguh waktu untuk bertaubat. Tidak langsung tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya para malaikat yang menjaga lautan, mereka ingin untuk mengirimkan air laut untuk melumat bangsa atau melumat satu umat yang mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, para malaikat sing jaga lautan, para malaikat yang jaga gunung, para malaikat yang jaga angin itu lek ndelok kok ternyata manusia kufur kepada Allah niku getem-getem, Pak. Nggih, wis getem-getem. Kalau bukan karena kita itu umatnya Rasulullah SAW, maka sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kita. Jadi itu Bapak Ibu dirahmati Allah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Gara-gara Rasulullah SAW itu loh, Pak. Gara-gara doanya Rasulullah SAW itu menyebabkan umatnya jadi didahulukan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan beliau tidak akan surga, Pak. Surga itu dalam riwayat Imam Bukhari, surga tidak akan dibuka sama Allah kecuali setelah Rasulullah SAW ada di situ. Dodok-dodok, nih. Man fil harij, siapa yang ada di luar? Ana Muhammad. Kemudian penjaga surga, para malaikat penjaga surga itu mengatakan kami tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka surga kecuali setelah engkau yang mengetuk pintunya. Dan Rasulullah SAW beliau tidak masuk surga sendirian, Pak. Mboten dhewean, aku pokoknya nabi mlebu dhisik mboten. Tapi beliau tidak akan masuk surga kecuali setelah umatnya berkumpul. Umatnya sudah berkumpul, masuk surga. Masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara.
Nanti orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya akan digiring untuk masuk surga sekelompok demi sekelompok. Nabi dengan para siddiqin, para nabi dengan para nabi, para siddiqin dengan para siddiqin, kemudian syuhada dengan syuhada, orang-orang soleh dengan orang-orang soleh. Kalau kita nabi ya dudu, siddiqin juga mbuh. Siddiqin kan seperti Abu Bakar niku, pokoknya seluruhnya totalitas kanjeng Nabi kan ngoten, siddiqin itu Pak. Jadi tidak ada istilahnya napa niku meragukan aturannya Rasulullah SAW sedikit pun ndak. Totalitas dilakoni kabeh. Kira-kira kalau kita sudah masuk sedikit apa dereng Pak? Kalau belum Pak, syuhada mati syahid ejek urip nggih, terus salihin termasuk orang saleh ndak? Nah, kalau misalkan kita ndak masuk dari 4 perkara ini bagaimana? Nah, dalam tafsir Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ndak masuk dalam 4 perkara ini, karena kan zumaro, kata-kata Allah itu kan zumaro, secara kelompok-kelompok, maka masing-masing kelompok masing-masing kelompok dengan ciri khas amalnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus shalah, mana orang yang dia itu ahli sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, sing paling apik dari amalnya itu sholat, dipanggil, ayo ahlus sholat masuk. Sopo sing ternyata dia ahli siam, senengannya poso, senantiasa menjaga puasanya, masuk. Jadi buat ternyata Pak, ceritanya mlebu surga kok melipir, mau kang di, mau sendalku carrier enek ya panggah bareng-bareng, bareng-bareng. Bahkan orang-orang yang mereka itu mampir dulu ke neraka, itu kan juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat ketika hisabnya sudah selesai, barangkali ada di dalam neraka dari hambaku yang punya keimanan walau sebiji sawi. Fahrijuhum, maka dikeluarkan, ternyata masih ada Pak, dikeluarkan mereka dalam keadaan gosong. Istilahnya kalau lek para kiai itu nerangke Pak, ngetokne karo dipiting misalnya gitu. Cemplung nih ke Nahrul Hayah, baru kemudian tumbuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk surga mereka, tapi mereka tetap mendapatkan julukannya nopo? Jahannamiyun, para mantan rokok jahanam. Kan yo ora penak ya Pak ya. Mlebu surga tapi kayak mantan rokok jahanam. Kan yo ora penak ya. Kita mlebu surga tapi yo julukannya ngono kan mboten penak. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita merasa wis pokoknya yang penting aku iman mlebu surga. Jangan. Tapi kalau bisa sepenting saya bukan hanya iman masuk surga, tapi jangan sampai saya dilumat api neraka jahanam. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari siksa Allah Subhanahu wa taala baik di kubur nanti maupun di neraka jahanam nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Pak yang dirahmati Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat pada ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amal, kemampuan untuk mengamalkan ilmu kita, dan bagi yang sudah bisa mengamalkan ilmunya, semoga Allah memberikan keistiqomahan hingga akhir kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.